Oke, kembali lagi di channel kita, Walex Pips. Kembali lagi di sesi prediksi market. Oke, seminggu kemarin itu news-news penting USD itu rilis dan hasilnya semua sesuai dengan ekspektasi. Oke, seperti biasa pair pertama kita Euro USD. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini Euro USD itu kemarin di weekend kemarin itu, weekend minggu lalu ya. Itu dia close di sini, sempat ada gap ya, mungkin untuk pencinta gap ini. Untuk pencinta gap ini pasti dia ngerasa kalau ada gap itu harus ditutup gapnya gitu ya kan. Ya ini udah tertutup lah gitu. Walaupun sebenarnya gap ini ya market di broker yang saya pakai ini belum buka gitu, tapi harga udah jalan. Itu gap tuh sebenarnya seperti itu gitu. Oke, kalau kita lihat ini selama seminggu kemarin. Selama seminggu kemarin itu market Senin open di sini ya. Pergerakannya bisa dibilang masih sideways walaupun cenderung ke bawah gitu. Oke. Untuk prediksi kita minggu besok ini, minggu depan ini. Oke, yang jelas kita harus lihat pergerakan di area ini dulu. Ya, ini di SNR ini. Tapi yang jelas seminggu ini news USD itu ada juga lumayan banyak. Senin Selasa itu ada, hari Rabu itu di Amerika tanggal merah, Kamis Jumat itu juga ada gitu. Jadi kita menunggu big player ini akan nge-push kemana gitu. Tapi yang jelas tujuan dia di support yang ini itu udah sampai gitu ya. Jadi kita tinggal lihat gimana pergerakan market selama seminggu. Kalau memang dia terus melakukan penurunan ke bawah ya kita expect dia akan menuju ke area ini dulu ya. Untuk selanjutnya ke bawah lagi yang bisa kita lihat lah nanti. Oke, tapi misalnya terjadi reject selama 1 minggu ke depan, terjadi reject di area ini, dia akan naik. Ya saya akan expect yang terdekat itu dia mungkin akan di area sini dulu. Oke, kurang lebih seperti itu prediksi kita untuk Euro USD. Tapi kembali lagi market itu sebenarnya kalau diprediksi itu jadinya 50-50 gitu. Ya, walaupun banyak benarnya gitu, tapi kita yang trading pakai SNR ini cuman ngikutin aja gitu kemana dia jalan, breakoutnya kemana, ikutin gitu. Oke, next lanjut ke pair selanjutnya. Ini salah satu pair yang dia ngebuat lagi harga yang jauh lebih tinggi dari prediksi kita kemarin ya. Saya minggu lalu emang udah sempat bilang kalau seandainya area ini break dia akan terus ke atas gitu. Walaupun ke atasnya masih ada reject di area ini ya. Kita nggak tahu di sana itu di sebelah kiri sana apakah ada resisten kuat atau memang ini adalah order baru gitu yang dibuat sama big player untuk menurunkan harga, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat selama seminggu kemarin GBP JPY ini atau GJ ini atau pound sterling yen ini memang cenderung sideways kalau menurut saya. Oke, dari hari Senin dia open market di sini. Senin open market di sini dia sempat naik, turun dan ya kembali close-nya di tempat dia seperti semula gitu. Close-nya di tempat dia open market pada saat hari Senin gitu. Oke, jadi untuk sementara yang saya lihat
Oke, untuk sementara yang saya lihat saya punya zone di sini. Oke, saya akan expect harga ke sini dulu untuk GBP JPY ini. Kalau memang tembus break dan dia bisa ke area ini yang terdekat. Oke, tapi misalnya terjadi reject lagi ke atas yang terdekat, ya mungkin kita akan expect ke sini dulu. Oke, so far GBP JPY seperti itu. Next kita ke GU. GU tuh masih sideways seperti biasa ya. Tapi kemarin itu ada zone yang lumayan cakep ya. Ada salah satu member kita yang kita tradingnya di gold gitu. Tapi ini salah satu member ini spesial gitu. Dia semua disikat sama dia. Jadi saya kemarin sempat sharing-sharing juga. Dia ada masuk entry di ini apa? Di GU ini, GBP USD. Dia bilang, "Bang, nih saya ngelihat ada zone yang beberapa minggu kemarin kita bikin." Terus kemarin waktu hari Rabu CPI news dia masuk, saya hajar di sini bang. Ya selamat bang. Tapi next time kalau bisa ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi itu kita masih bisa bilang itu apa ya? Agak-agak setengah gambling lah. Tapi nggak apa-apa lah. Itu risk masing-masing gitu. Oke. Jadi open market di sini kemarin Senin, Selasa, Rabu tuh ada CPI, memang cakep banget ini dia masuk ke sini. Yang sell di sini ya kenyang nih kan, berarti otomatis Rabu itu masuk ya kan. Rabu close market di sini, Kamis di sini, open marketnya Jumat dan terus ke bawah gitu. Lumayan banyak pips ini untuk yang GU. Tapi karena saya nggak terlalu trading di currency ya udah kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi kalau yang support terdekat itu memang ada di sini dan dia udah sampai ya. Dan kalaupun memang masih mau ke bawah ya tunggu dia break dulu gitu. Oke. Kalau memang dia reject ya ini sebenarnya udah reject gitu kan. Ya tapi bisa aja reject lagi gitu. Maksudnya open market nanti Senin masuk naik lagi gitu, ada kemungkinan gitu. Soalnya Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu USD full dengan news. Walaupun hari Rabunya tanggal merah. Tapi untuk gold itu masih tetap buka. Marketnya gold itu hari Rabu tetap buka. Walaupun close-nya lebih cepat beberapa jam ya. Nanti kita update di channel Telegram. Oke, jadi so far GU. Next kita ke UJ atau ke dolar yen, US dollar Japanese yen. Ya, seperti yang kita lihat. Sesuai dengan dengan analisa kita yang minggu lalu ya. Dia memang 2 minggu yang lalu itu emang terjadi kenaikan dari area ini. Oke. Jadi kemarin itu open market Senin itu berarti di sini ya, di sini. Oke. Ini pun juga kita bisa anggap ini SNR. Kalau buka time frame kecil pasti banyak ada order-order di situ, dan kemarin pada saat news CPI itu pun juga dia masuk dan akhirnya dia naik. Oke. Dan sekarang UJ ini dia tertahan di area ini, ya kita akan lihat minggu ini apa yang terjadi. Kita hanya bisa menunggu market itu bergerak dan kita ngikutin. Oke. Next ke pair favorit kita. Saya tahu ini kemarin saya juga sempat ada share 2 zone ya, kalau nggak salah ada 2 zone gitu. Ya lumayan bisa tipis-tipis lah kita bisa dapat ini kemarin. Oke, jadi ini Jumat, ini waktu NFP minggu lalu ya. NFP minggu lalu itu yang turun lumayan banyak banget, itu sekian ratus pip, sempat 1000 ya, saya juga lupa gitu.
Senin itu open market di sini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi kemarin pada saat CPI itu memang sempat naik ke atas dan dia turun. Nah, seperti yang kita lihat, gold ini memang setelah kenaikan yang lumayan panjang ini, dia masih sideway di area-area sini gitu. Tapi memang sideway-nya gold ini jauh pergerakannya jauh lebih besar ketimbang currency yang lain gitu. Oke, jadi sideway-nya gold ini bisa ratusan pips gitu. Malah ini yang terjun ini NFP minggu lalu nih kalau nggak salah nih 1000 juga nih, nanti kita hitung lah. Oke, jadi untuk gold ini saya belum ngelihat arah pastinya dia mau kemana gitu ya. Mau dibilang dia udah selesai naiknya, dia mau turun pun juga dia masih di sini-sini juga nih kalau kita lihat ini ya. Mau dibilang turun juga belum turun gitu dia. Oke, memang ini all time high kayak kan beberapa minggu yang lalu all time high, ini pun juga sebenarnya all time high nih beberapa minggu yang lalu juga gitu. Tapi dia masih tetap turun dan masih tertahan di sinilah. Ada support lumayan kuat yang belum bisa dia lewati, belum bisa dia break. Oke, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi kalau kita lihat ini tren sementara ya memang masih sideways ya, nggak bisa mau apa nih, mau dikata-katain turun juga nggak turun, dibilang naik juga belum naik gitu. Tapi kalau mau dibilang ya yang tren kecil bangetnya ya memang ini naik dari sini ya kan. Tren yang menengahnya ya dia turun dari sini gitu kan, belum naik lagi ke sini gitu. Tapi kalau tren besarnya ya memang masih sideways. Jadi kita tunggulah minggu besok seperti apa pergerakannya. Tapi yang jelas news USD 4 hari minggu depan ini, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu lumayan akan membuat gold ini jauh bergerak. Oke, so far begitu dulu. Nanti zone-zone lagi yang lebih penting yang harian saya akan share di grup Telegram. Untuk teman-teman yang mau join nanti ada di link deskripsi. Oke, semangat-semangat.